Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di mata kuliah Bahasa Arab Dasar. Dan hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Jika di pertemuan minggu lalu atau pertemuan ke-5 kita membahas tentang macam-macam isim isyarah, baik yang menunjukkan sesuatu yang berjarak dekat maupun yang menunjukkan sesuatu yang berjarak jauh, baik untuk yang mudzakkar maupun untuk yang muannas, maskulin atau feminin. Ada hadza, ada hadhihi, ada dzalika, ada tilka, ada huna, ada hunaka, dan segala macam bentuk lain dari isim isyarah. Hari ini pembahasan kita seputar ismu tafdil. Apa itu ismu tafdil? Maka ismu tafdil atau isim tafdil adalah sebuah isim atau salah satu dari jenis isim yang dibentuk dari pola atau wazan af'alu. Jadi kalau kita menemukan isim tafdil ya, atau isim yang yang terbentuk dari pola af'alu, misalnya ada akbaru, ada ajmalu, ada aktsaru, atwalu, ya, atharu, dan lain sebagainya dari pola af'alu ini, maka dia bisa kita sebut sebagai isim tafdil. Nah, kemudian pola isim tafdil ini juga berlaku baik bagi mudzakkar maupun muannas, sama saja. Mau kita mengatakan lebih bagus gitu ya, ajmalu, lebih bagus ajmalu. Ajmalu ini berlaku untuk yang mudzakkar, juga untuk yang muannas, maskulin atau feminin. Kemudian isim tafdil ini juga isim yang mamnu' minas sharf, artinya yang tidak boleh ditanwinkan. Ketika menyebut kata af'alu, maka tidak bisa af'alun. Ajmalut bukan ajmalun, adharu bukan adharun, akbaru bukan akbarun, un gitu ya, tidak bertanwin. Jadi ini yang dimaksud dengan isim tafdil. Berikutnya contoh-contohnya, kita lihat contoh-contohnya. Dari kata hasan, hasan itu artinya baik, hasanun itu baik, maka ahsanun menjadi ahsanu. Jadi perhatikan mengikuti pola af'alu tadi ya. Dari kata hasan menjadi ahsanu, dari kata tawil menjadi atwalu, dari kata kabir menjadi akbaru, dari kata qasirun menjadi aqsaru, dari kata shagirun menjadi asgharu, dari kata jamilun menjadi ajmalu. Kalau hasan itu baik, ahsanu berarti lebih baik. Tawilun itu panjang, atwalu berarti lebih panjang. Kabirun itu besar, akbaru itu lebih besar. Qasirun itu pendek, aqsaru berarti lebih pendek. Shagirun itu kecil, asgharu berarti lebih kecil. Jamilun itu bagus, indah, ajmalu berarti lebih indah. Jadi ini beberapa contoh dari isim tafdil atau ismu tafdil. Oke, berikutnya sekarang kegunaan dari isim tafdil itu seperti apa atau untuk apa, dan bagaimana kita meletakkan isim tafdil dalam kalimat misalnya. Maka pertama harus kita pahami kegunaan dari isim tafdil yang pertama adalah untuk komparasi, untuk membedakan. Oh, ini lebih kecil dari ini lebih besar dari ini lebih indah dari ini lebih bersih dari ini. Nah, itu komparatif ya, salah satu kegunaannya. Karena ada kata lebih tadi kalau di bahasa Indonesia kan ya, lebih apa dari apa gitu ya. Misalnya ahsanu min ya, saya mengatakan begini, misalnya hadzal kitabu ahsanu min dzalikal kitabi. Buku ini lebih baik daripada buku itu. Nah, maka ini kan bersifat komparatif ya, bersifat membedakan atau untuk membedakan yang ini lebih apa dari yang ini nih, begitu. Ini kegunaan yang pertama. Berikutnya, kegunaan yang kedua adalah isim tafdil atau ismu tafdil ini bersifat superlatif. Superlatif itu bagaimana?
berarti menjelaskan sesuatu yang paling atau yang ter. Ya, misalnya ahsanu kitabin. Ketika saya menyebut hadzal kitabu ahsanu kitabin fi hadhil maktabah. Buku ini itu adalah buku yang terbaik, yang paling baik di perpustakaan ini misalnya. Maka dia bersifat superlatif atau menunjukkan sesuatu itu yang paling, ya, yang paling gitu ya. Kalau yang pertama itu untuk membedakan. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Kalau fungsinya adalah untuk membedakan, berarti ada kata darinya, ada kata minnya. Karena membedakan berarti beda dari yang mana, dari yang apa gitu kan. Berarti ada kata min atau kata dari. Sedangkan kalau bersifat superlatif, dia tidak disebutkan minnya, tidak disebutkan darinya, tetapi langsung disebutkan objeknya itu apa, ya, atau sesuatu yang dikatakan superlatif itu apa, yang paling itu apa. Baik, kita melanjutkan ke pembahasan tadi, dua macam tadi yang bersifat superlatif dan juga komparatif. Nah, ini ya, yang pertama tadi ada kata minnya, yang kedua itu bersifat mudhof atau superlatif tadi. Nah, yang ada imbuhan minnya berarti itu untuk membedakan atau membandingkan. Berarti setelah kata yang ingin kita bandingkan atau isim yang ingin kita bandingkan, berarti harus diimbuhi dengan kata min. Misalnya akbaru min. Nah, harus ada kata minnya karena lebih besar darinya harus ditunjukkan, karena untuk mengkomparasi atau membandingkan. Lebih besar dari dari meja yang ini misalnya. Nah, berarti kan harus ada kata lebih dan juga dari kata dari atau min. Kemudian ini juga berlaku untuk mudzakkar muannas, mau yang mufrad maupun yang jamak ya. Berikutnya, sedangkan yang makna superlatif tadi, ya, makna superlatif tadi, maka kata ismu tafdilnya itu disebut dengan mudhof. Mudhof itu maksudnya apa? Dia harus diiringi dengan mudhof ilaih atau harus ada harus ada kata pengiringnya. Kata pengiringnya apa? Karena dia paling, berarti paling apa nih gitu ya? Apanya yang paling gitu? Yang paling adalah isim yang kita sebut sebagai yang paling tadi. Misalnya murid ini paling pintar di kelas ini gitu ya. Ini adalah murid paling pintar. Berarti yang paling pintar itu apa? Kan muridnya gitu ya. Harus diiringi dengan kata muridnya tadi gitu ya. Saya beri contoh dalam kalimat seperti ini nih. Ini contoh yang pertama yang bersifat komparatif tadi, dan yang di dua kolom terakhir ini bersifat superlatif. Kalau yang bersifat komparatif ini berarti al-faslu akbaru minal madrasati. Ruang kelas itu lebih besar dari sekolah gitu ya, dari sekolahan, dari sekolah. Al-faslu akbaru minal madrasati. Fatimatu asgharu min akhwatiha. Nah, Fatimah lebih kecil dari saudara-saudarinya gitu ya, saudara-saudarinya. Nah, ini berarti apa? Bersifat komparatif karena akbaru min asgharu min ya, lebih kecil dari, lebih besar dari gitu ya, bersifat komparatif. Nah, sekarang kalau bersifat superlatif seperti apa nih? Hadzal kitabu ahsanu kitabin fil maktabati. Buku ini, hadzal kitabu, buku ini, ahsanu kitabin, buku yang terbaik gitu ya, fil maktabati, di perpustakaan. Nah, ahsanu kitabin, kalau kita melihat kata ahsanu berarti isim tafdil. Apa yang membedakan isim tafdil di sini dengan yang di sini? Kalau yang di sini tidak diiringi dengan min, berarti tidak sedang dibandingkan, tetapi sedang menunjukkan bahwasanya dia yang paling gitu ya. Nah, paling apa gitu ya? Paling baik
sebagai apa? Sebagai kitab, sebagai sebuah buku. Ahsanu kitabin. Maka ini tadi yang saya sebut sebagai mudhof, ini sebagai mudhof ilaih. Berarti dia harus majrur atau harus dikasrohkan. Ya, dikasrohkan seperti ini. Ya, ahsanu kitabin, ahsanu tolibin, ahsanu muslimin, ahsanu mu'minin. Nah, jadi yang sini isim tafdilnya karena dia mudhof, maka yang sebelah sini harus majrur ya, kitabin. Fil maktabati, di dalam perpustakaan. Berikutnya, hadza syari'u atwalu syari'in fil madinati. Jalan ini itu adalah jalan yang terpanjang di kota ini, ya. Hadza syari'u atwalu syari', ya, jalan yang terpanjang, atwalu syari'in fil madinati, di kota gitu ya. Atwalu, nah coba, atwalu berarti isim tafdil, di sini bersifat mudhof atau superlatif. Syari' berarti dia mudhof ilaih, dia harus dikasrohkan begini karena dia mengiringi mudhof atau isim tafdil sebelumnya. Jadi ini beberapa contoh dari ismu tafdil dalam penggunaannya pada sebuah kalimat. Nah, sekarang contohnya dalam Al-Qur'an seperti apa? Ini banyak sekali. Ya, contoh di sini seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Nah, kata akbaru min berarti lebih besar dari khalqin nas. Ya, dari penciptaan manusia. Nah, maka akbaru min berarti bersifat komparatif, ya, bersifat membandingkan, ya, membandingkan dari, karena ada kata min di sini. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Aktsarun nas berarti apa? Di sini bersifat superlatif, ya, kebanyakan manusia gitu ya. Nah, bersifat superlatif. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 34. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa sunafaro. Ana aktsaru minka di sini adalah salah satu bentuk dari contoh ismu tafdil yang bersifat komparatif. Jadi ini ya, ini beberapa penjelasan juga contoh dari ismu tafdil serta penggunaannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Tanya jawab kita langsungkan atau kita lanjutkan dalam forum yang kita miliki di WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.